kuliah kita pada hari ini. Kita setting dulu untuk record rekaman kuliah kita. Baik, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang satu hari ini yang gabung ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa ketemu untuk menuntaskan kewajiban kita masing-masing. Ya, kewajiban saya untuk memberikan materi dan kewajiban kalian untuk memahami materi karena memang kita sedang belajar mengajar terkait dengan materi di manajemen biaya. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa saya sampaikan apakah apa yang kita bahas di pertemuan minggu lalu terkait dengan total quality management ada yang perlu disampaikan? Oke, kalau memang belum ada, ya apa-apa. Yang penting, apapun yang telah disampaikan, tolong nanti dipelajarin lagi. Karena saya tahu, sekali kita menyampaikan, itu kemungkinan untuk langsung paham memang kecil. Jadi saya juga tahu bahwa dalam sekali kuliah seperti ini, ya bisa saja ada beberapa yang miss, yang terlewat, ya, apalagi kita kuliah daring yang mana ya interaksinya sangat jauh, ya interaksinya hanya lewat media, sehingga ketika kalian mungkin sedang menjalani kerepotan yang lain bersamaan pun masih memungkinkan dan itu berpotensi untuk menyebabkan apa yang kita pahami menjadi kurang fokus. Ya, tetapi karena saya selalu berusaha merekam ya, apa yang pernah saya sampaikan sehingga masih ada jejak, masih ada kesempatan untuk mengulang kembali, ya. Jadi memundurkan waktu untuk mengulang kembali perkuliahannya. Nah, ini istimewanya kuliah daring kalau menurut saya. Kalau nanti mungkin semester depan ya, mungkin ya kita sudah kembali luring ya fasilitas ini nggak ada lagi. Jadi kita kuliah sekali aja, mudeng nggak mudeng ya waktu itu saja yang harus dipahami ya. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan untuk total quality management, hari ini kita lanjut untuk membahas terkait dengan konsep transfer pricing, ya, atau penentuan harga transfer. Di dalam manajemen biaya, ya, sering kali ini, saya ngulang-ulang terus nggak apa-apa supaya ini selalu ingat. Seringkali saya sampaikan bahwa mindset yang kita pegang adalah suatu cara atau suatu mekanisme yang mana langsung berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas penggunaan biaya. Ya, jadi mindsetnya itu dulu aja. Biaya caranya biaya itu bisa efisien dan bisa efektif. Nah, karena itu adalah sebuah mindset global, mindset yang umum, maka kita harus menurunkan mindset itu menjadi beberapa tahap. Ya. Tahap yang pertama berarti kita mengevaluasi kondisi objektif dari objek yang akan kita kendalikan biayanya. Kita evaluasi, kita sedang di mana? Bagaimana habit dari penggunaan biaya di sana, bagaimana habit dalam perencanaannya di sana, bagaimana habit dalam pertanggungjawabannya di sana. Itu kita coba cek dulu, kita pelajarin dulu. Karena sesuatu yang sangat baik jika dianggap itu tidak sesuai dengan habit yang biasanya dilakukan, itu kadang masih ada penolakan. Dan begitu penolakan itu terjadi, maka muncul masalah baru di luar dari mekanisme sistem pengendalian. Muncul masalah baru. Dan itu
sak pikiran sendiri itu ya. Karena apa? Kita terlalu to the point, terlalu cepat untuk masuk kepada sesuatu yang kita inginkan. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita pelajarin dulu situasinya seperti apa. Nah, dalam cara mempelajari itu memang kita bisa sangat variatif, ya, sangat fleksibel, tergantung dari kemampuan yang kita miliki masing-masing. Tapi setidaknya kita punya standar. Standarnya apa? Standarnya adalah mencoba memastikan kemampuan dari segala aspek yang nanti dibutuhkan dalam implementasi manajemen biaya itu untuk kita pastikan bahwa bisa digunakan. Nah, cara memastikannya gimana? Ya mulai dari evaluasi terkait dengan kemampuan sumber daya manusianya, itu yang paling utama. Wong-wong itu nyandak enggak ketika kita ajak bicara seperti pengendalian seperti itu. Kalau enggak nyandak, ya berarti kita harus memilih. Ya, tidak semuanya kita ajak ngomong seperti itu. Ya kita harus pilih dari posisi-posisi yang strategisnya. Misalkan manajer, misalkan. Karena di lingkup itu adalah lingkup terbawah yang harus mengetahui tentang pengendalian. Kalau sampai manajernya Yusra Mudeng, itu sudah alamat itu ya. Ya naik ke atasnya. Ya, dan ketika kita naik ke atasnya itu ya kita sampaikan kondisinya seperti ini. Ya, kalau semuanya itu nggak mudeng terus gimana? Nah, itu kemungkinan terburuk gitu ya. Ya pending dulu, jangan mengubah apapun. Karena nanti jadi masalah yang lain. Niat kita baik tapi diterima jelek karena apa? Nggak sambung, nggak sinkron antara perencanaan yang kita buat dengan realitas yang terjadi. Jangan sampai dipaksakan. Oke, itu kemungkinan terburuk gitu ya. Sekarang kita kembali lagi. Kalau manajer misalkan itu sudah bisa memahami, oke, memahami. Berarti nanti kita tinggal mensinkronisasi antara pemahaman manajer dengan pimpinan di atas. Terkait dengan apa manfaat kita harus mengendalikan biaya. Maka di situ butuh ilustrasi-ilustrasi sederhana yang bisa kita pakai untuk reason, yaitu alasan. Sebagai ini dampak dari adanya efisiensi dan efektivitas. Karena tujuan kita akan mengarah ke sana. Bagaimana kita bisa mengukur efisiensi dan efektivitas. Nah, kalau kemudian sudah ada gambaran dan kemudian sudah bisa diterima kondisi itu, baru kita turun ke step berikutnya, yaitu memotret bagaimana proses yang selama ini terjadi dalam pembebanan dan penggunaan biaya. Nah, dari potret itulah nanti yang kita gunakan untuk bahan merevisi. Oh, di sisi mana sih sebenarnya yang masih lemah, perlu kita perbaiki, di sisi mana yang memang sudah lumayan, ya sudah nanti prioritas berikutnya, biarin dulu aja. Jangan kok kemudian kita ingin memperbaiki, kemudian semua diobrak-abrik diganti baru, wah kacau kalau begitu nanti ya. Kacau, tidak boleh. Ya nanti masalah baru lagi itu ya. Jadi jangan begitu. Biarlah sistem yang sudah lama itu berjalan. Tinggal kita evaluasi aja. Titik ini, begitu ya. Nah, titik-titik itu adalah titik-titik yang ada di awal-awal dulu aja. Yang sederhana-sederhana dulu aja. Nah, kemudian kalau itu sudah kita temukan, kita jelaskan bahwa itu ada reason-reason yang bisa kita sampaikan bahwa efisiensi dan efektivitas itu penting, barulah kita menanamkan cara. Nah, ketika kita menanamkan cara itulah baru kita menggunakan metode, gitu ya. Jadi jangan salah kaprah. Ngerti metodenya terus arepe dhewe lek naruh tidak begitu loh ya. Jadi kita harus ngerti dulu tempat di mana kita harus memasukkan metode. Nah, kalau metode itu nanti sudah ada dan kita terapkan di situ, bukan berarti kemudian metode itu juga kita terapkan mentah-mentah di situ. Mau ngerti ku ngene digawe seperti ini persis. Kayak contoh kemarin, kayak teori kemarin, waduh hancur kalau begitu ya. Hancur. Ingat, kita itu sedang berhadapan dengan realitas, tidak berhadapan dengan soal ujian. Ya. Nah, kalau kita hanya berhadapan dengan soal ujian UTS, UAS atau ujian apa,
ya nggak apa-apa pakai metode apa adanya. Tapi kalau kita berhadapan dengan realitas, fungsi dari kita mencermati atau mengobservasi dari awal itulah yang nanti tujuannya adalah untuk menyesuaikan metode itu dengan kondisi yang terjadi secara nyata. Itu prinsip bakunya. Sampai di situ aja dulu. Ketika kita sudah bisa implementasi, ya sudah kita tinggal kawal itu. Tinggal kawal. Nah, sekarang metode apa? Nah, tergantung dari apa kelemahannya. Nah, tadi kelemahannya ada di mana, metodenya apa. Nah, itu harus benar loh ya. Jangan sampai salah naruh metode, salah ngasih metode, salah ngasih obat, ya malah parah. Nah, nggak boleh. Jadi harus benar-benar pas. Nah, apa yang kita pelajari dari awal kemarin itu semuanya memang metodologis. Hanya beberapa aja yang saya jelaskan terkait dengan pengembangannya. Ya, maksud saya dengan adanya metode-metode itu kan sama artinya saya itu bekali kalian peluru, ya. Saya bekali kalian peluru. Kalian harus tahu peluru mana yang perlu ditembakkan dalam satu situasi yang kalian sedang hadapi. Jangan salah peluru juga, gitu ya. Jangan salah peluru juga. Nah, oleh karena itulah maka kenapa saya harus menyampaikan ini supaya kalian punya gambaran bahwa sebenarnya apa yang telah kita pelajari selama ini itu tersinggi opo. Gitu. Sama sekali saya tidak punya pikiran bahwa apa yang kita pelajari selama ini hanya dipakai untuk bahan ujian UTS atau UAS. Sama sekali saya tidak punya pikiran itu. Karena kalau menurut saya nilai UTS, UAS, ya itu bukan orientasi, ya. Itu hanya sebuah dampak dari seberapa jauh kalian memahami. Ya, hanya dampak. Orientasinya adalah kalian memahami ini dan kemudian bisa nanti menggunakan suatu ketika saat memang dibutuhkan. Ya kalau pada saat itu lupa itu wajar. Tapi setidaknya kalau kita pernah pelajarin itu kan lupa itu tinggal diingatkan, gitu kan. Lupa tidak sama dengan tidak tahu. Ya, jadi tolong itu mindsetnya ditata juga. Orang yang tidak tahu itu artinya memang sama sekali tidak pernah belajar ini. Oke, tidak tahu, itu betul. Tapi kalau lupa itu artinya sebenarnya dulu kita pernah pelajarin, kita juga pernah memahamin, cuman karena waktu yang lama artinya lupa. Nah, sehingga tinggal diingatkan. Nah, kemudian bisa ingat lagi. Sehingga disinilah ukurannya. Kalau pada saat nanti walaupun sudah lama waktu berselang itu diingatkan masih bisa, berarti kita paham. Tapi kalau pada saat ini aja kita udah nggak paham, mau diingetin kayak apa, besok ya semakin nggak paham. Berarti itu tidak tahu. Nah, tidak tahu dan berujung tidak mau tahu. Kalau bisa jangan, karena eman. Ya, eman. Karena kita belajar, masih ada kesempatan untuk belajar, masih ada yang ngajarin, itu suatu peluang di mana kita ya bisa saja tidak temukan setiap saat. Gitu, ya. Saat nanti sudah bekerja, beda lagi cara mengajarinya. Nah, oleh karena itulah apa yang kita pahami selama ini sih memang harus ya kita simpan baik-baik. Oke, sama juga pada pagi hari ini apa yang akan kita bahas yaitu terkait dengan harga transfer. Nanti kita akan coba bahas tentang pengertiannya, syarat-syaratnya, tujuannya, metodenya ini yang penting ya. Dan beberapa administrasinya aja untuk mendukung ya. Oke. Pertama kita paham itu, apa itu harga transfer? Aneh ini, transfer itu kan pindah duit. Iya, benar. Pada prinsipnya sama. Memindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Tetapi apa yang dipindah? Yang kita pindah adalah harga suatu barang. Oke, gimana kok bisa begitu? Suatu unit usaha yang memproduksi ya, rata-rata memproduksi gitu ya, suatu barang atau benda. Itu bisa saja membagi unit produksinya itu dalam berbagai kelompok. Ya, apalagi kalau mass production ya, produksi besar, kemudian proses produksinya itu ada beberapa tahap. Ya.
biasanya masing-masing tahap itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Kita contohin aja misalkan kendaraan bermotor, ya, sepeda motor misalkan begitu ya. Pertama di sana itu ada unit-unit yang membuat spare part. Ya. Bahan ada sendiri yang membuat helm, komponen-komponen bodi, rangka, komponen-komponen mesin, komponen-komponen kelistrikan, itu semua ada sendiri yang membuat. Ya. Katakanlah ada unit 1, unit 2, atau departemen 1, departemen 2, departemen 3. Nah, seperti itu. Anggaplah gini, semua spare part itu dilakukan di satu departemen. Ya. Dikelompokkan dalam satu departemen, disebut departemen 1. Kemudian departemen 1 itu nanti hanya memproduksi spare part. Spare part kan bukan motor ya, motor itu kan udah jadi dia masih suku cadang. Nah, untuk jadi sebuah motor, maka suku cadang itu dikirim ke divisi yang kedua. Divisi yang kedua adalah divisi perakitan, misalkan begitu. Ya, yang rakit. Nah, divisi yang kedua itu menerima spare part tadi. Sebenarnya antara divisi 1 dan divisi 2 itu masih dalam satu perusahaan yang sama. Tetapi dalam pengalokasian biaya, karena dia sudah dibedakan per divisi, maka pengalokasian biayanya beda. Oke. Jadi divisi 1 itu ada alokasi sendiri, divisi 2 juga ada alokasi sendiri. Nah, sekarang kalau terkait dengan harga transfer, posisinya ada di mana? Posisi harga transfer adalah ketika divisi 1 sudah menghasilkan produk berupa spare part. Berarti itu sudah finished good, ya, barang jadi untuk divisi 1. Tetapi divisi 1 belum bisa membentuk itu sebagai sebuah sepeda motor tanpa ada divisi 2. Oleh karena itu spare part itu dikirimlah ke divisi 2. Nah, bagi divisi 2, spare part yang tadi itu disebut sebagai bahan baku. Karena dia adalah benda-benda yang harus dirakit. Nah, kemudian ketika divisi 2 itu merakit bahan bakunya tadi, spare part, maka terbentuklah sebuah kendaraan, sepeda motor. Nah, katakanlah seperti itu. Berarti harga transfer atau transfer pricing-nya ada di mana? Transfer pricing-nya terjadi ketika divisi 1 membawa spare part hasil produksinya ke divisi 2. Berarti di situ divisi 2 harus membayar sejumlah nilai spare part itu, ya, cost dari spare part itu nanti bisa berdasarkan harga pokoknya, bisa berdasarkan harga pasarnya, bisa berdasarkan negosiasinya, gitu ya. Nanti kita bahas belakangan lah untuk nilai harganya itu. Nah, maka divisi 2 itu nanti membayar ke divisi 1. Divisi 1 mengirim barangnya ke divisi 2. Nah, divisi 1 itu disebut melakukan transfer barang ke divisi 2. Sedangkan divisi 2 transfer pricing ke divisi 1. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama harga transfer. Ya, jadi bisa dipahami ya. Nah, sehingga dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang, ya, atau mungkin jasa juga bisa, yang ditransfer antar pusat laba atau setidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang terlibat. Ya. Nah, di sini. Jadi proses pemindahan suatu barang atau jasa yang kemudian ada nilai rupiah. Nah, bagi divisi penjual, ya, siapa yang menjual? Dia dari divisi 1 tadi ya. Harga transfer merupakan pendapatan. Nah, karena divisi 1 menganggap ada pendapatan dari divisi 2 karena spare part yang diproduksinya sudah ditransfer pembayarannya. Tapi bagi pembeli harga transfer itu jadi biaya. Jadi bagi divisi 2 itu menganggap pembayaran ke divisi 1 itu adalah biaya. Yang jadi masalah adalah berapa harga wajar yang ditetapkan. Nah, itu tadi. Sehingga kita mengenal ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk transfer pricing. Yang pertama, sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan, ya, yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba untuk menentukan trade-off. Trade-off itu ya pertukaran yang optimum antara biaya dan pendapatan. Nah, berapa nanti trade-off? Nilainya berapa? Nah, itu harus ada sebuah sistem. Sistem itu hanya sebagai sebuah
framework-nya ya, jadi kerangka berpikirnya, kerangka kerjanya yang nanti menstandarisasi nilai. Ya. Yang kedua, laba yang dihasilkan harus menggambarkan dengan baik. Jangan sampai justru malah mengganggu laba. Nggak boleh. Nah, oleh karena itu nanti harus ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti supaya transfer pricing itu tidak sampai mengganggu laba, terutama bagi yang menganggap itu sebagai biaya. Nah, kenapa? Karena tingkat laba yang diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba itu harus mencerminkan besarnya laba kontribusi atau contribution margin. Nah, artinya apa? Artinya harus terhitung. Sehingga ketika terhitung itu, kita tahu kita masih menghasilkan laba atau tidak. Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama, jelas menyajikan informasi untuk keputusan trade-off. Ya. Supaya kita ngerti bahwa nilainya berapa. Nah, dan itu nanti bisa kita konfirmasikan di dalam laporan akuntansi, baik itu sebagai pendapatan atau sebagai biaya. Kemudian yang kedua, jelas memotivasi manajer. Divisi A itu pasti ada manajer sendiri, divisi B ada divisi manajernya sendiri. Masing-masing harus termotivasi untuk terus bekerja sama. Kenapa? Sebab kalau tidak bekerja sama, maka ya terganggu prosesnya. Karena apa yang dilakukan itu semua dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka di situ harus kita sadari bahwa proses transfernya harus lancar. Ya. Sehingga jangan sampai tujuan utamanya, goal krongkronnya itu justru malah terkendala hanya gara-gara ribut perkara harga transfer. Nah, yang ketiga jelas membantu menilai kinerja ekonomi, ya tentu. Nah, tujuannya apa? Ya ini tadi ya, evaluasi prestasi divisi, keselarasan tujuan, tetap terjaganya otonomi. Supaya tidak saling mencampuri. Jadi antara divisi 1 tadi kan hanya fokus pada spare part, divisi 2 itu fokus pada rakitan. Jadi jangan sampai kemudian divisi 2 itu merucuki di divisi 1 gitu ya. Hanya gara-gara kepentingan sepihak. Tidak bisa. Maka masing-masing harusnya punya otonomi sendiri-sendiri. Nah, oke, itu tujuan dari transfer tadi. Kalau tidak ada transfer gimana? Jadi satu kesatuan, itu saling rusuh itu nanti ya. Ya, coba kalau nggak ada transfer bayangin. Antara divisi perakitan dan divisi produksi itu gabung jadi satu. Kok sing dirakit jupuk dhewe saka gudangnya. Kacau kalau begitu ya. Nanti nggak terkendali. Nah, inilah 3 jenis metode yang kita pakai untuk menentukan harga transfer yang tadi di awal saya katakan. Ya, nanti kita lihat apakah menggunakan dasar harga pasar, harga pokok, atau negosiasi. Kalau harga pasar itu berarti kita akan melihat nilai spare part itu tadi di pasar. Podo karo misalkan spare part itu ketika dijual di pasar. Roda, kita ambil aja ban misalkan. Ban motor. Ban motor itu satu merek X gitu ya, nggak bisa sebut merek ya. Dengan ukuran sekian gitu ya. Itu berapa itu harganya di pasar? Nah, itulah yang dipakai untuk dasar menentukan ketika harus menjual dalam tanda kutip ke divisi 2. Ya, dasar untuk pembebanan harga transfer ban itu tadi dari divisi 2. Itu kalau pakai harga pasar. Yang kedua harga pokok. Kalau harga pokok ya dilihat dari berapa penggunaan biaya atas produksi ban tersebut. Ya, harga pokok berarti harga dalam kondisi BEP. Nah, sehingga tidak ada laba. Sedangkan kalau harga pasar itu sudah ada laba untuk divisi 1. Itu tergantung. Keputusannya mau ambil yang mana, karena masing-masing kan ada tujuannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Dan itu tidak salah mau pakai apapun. Monggo, karena ada relevansi tujuannya. Dan yang ketiga negosiasi. Ya, negosiasi itu yo wis cocok-cocokan kono amrih sejalan ya kan gitu ya. Nah, kalau negosiasi itu biasanya lebih karena pendekatan-pendekatan yang teknis. Oke, kita coba bahas satu persatu. Harga transfer berdasarkan harga pasar itu didasari dari rumusan teori yang dibuat oleh
Antoni dan Govi Daraja, ya, seorang pakar ekonomi yang mengatakan bahwa penetapan harga transfer itu hendaknya berdasarkan pada harga yang ada di pasaran ketika produk itu dijual ke pelanggan luar, ya, atau pemasok lah paling tidak, ya, supplier, ya, bukan kayak end user. Supplier itu nggak apa-apa. Kalau end user mungkin labanya terlalu tinggi, kalau supplier kan nggak terlalu. Nah, bisa saja seperti itu, ya, monggo. Itu pengertian betul dipakai harga pasar. Nah, dalam penetapan ini, maka tujuannya apa? Ada beberapa kompetensi atas tujuan penetapan berdasarkan harga pasar, ya. Yang pertama, kita harus melihat situasi yang ada, apakah memiliki orang-orang yang kompeten atau tidak. Kompeten itu artinya profesional di bidangnya masing-masing. Kadang gini, uang kita itu satu perusahaan yang sama, pikirnya mungkin begitu. Kenapa kok harus mengambil keuntungan hanya dari dua divisi yang berbeda? Nah, kalau sudah seperti itu berarti tidak kompeten, ya, karena ada sesuatu yang masih dipertanyakan terkait keputusan penggunaan metode berdasar harga pasar. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti akan menciptakan atmosfer yang tidak baik. Ya, padahal syaratnya harus punya atmosfer yang baik. Artinya tidak ada kendala yang diperdebatkan terkait dengan penetapan metodenya. Nah, dari sisi divisi 1 pun juga harus menggunakan harga pasar normal, bukan harga pasar dalam kondisi yang tidak normal. Nah, oke. Kemudian bebas terhadap sumber, jadi tidak ada pihak-pihak yang mencampuri, gitu ya. Kemudian aliran informasi yang penuh, artinya tidak ada data yang disembunyikan. Dan nah ini di dalam transfer pricing berdasarkan harga pasar, itu kita masih diberi kewenangan atau kesempatan untuk ikut melakukan negosiasi juga. Ya, walaupun harganya pasar itu sudah diketahui, tapi bisa saja ada negosiasi di situ. Nah, negosiasi juga salah satunya dipakai untuk menentukan harga. Nah, oleh karena itulah maka situasi seperti ini yang menjadi persyaratannya itu harus kita pastikan mayoritas, walaupun tidak semua, ya. Mayoritas itu ada, karena ini nanti jadi asumsi. Sedangkan yang kedua adalah kalau berdasarkan harga pokok, ya. Kalau berdasarkan harga pokok ini ada beberapa alasan untuk menerapkan metodenya. Yang pertama, pada pasar kompetitif itu tidak tersedia informasi harga jual produk yang ditransfer. Artinya apa? Artinya gini, sebenarnya awalnya kita mau pakai harga pasar. Tetapi bisa jadi kan produk yang kita akan transfer ke divisi berikutnya itu bukan barang yang diperjualbelikan secara bebas di pasar. Ya kalau tadi saya contohin cuma spare part kendaraan aja, tidak ada masalah. Tapi bayangkan kalau ini adalah perakitan alat-alat ini misalkan farmasi, misalkan begitu aja, ya. Ya, alat-alat farmasi. Atau kalau nggak begitu ini spare part perangkat elektronik misalkan, ya. Spare part perangkat elektronik dan seterusnya. Nah, yang mana sebenarnya spare part-nya itu tidak diperjualbelikan bebas di pasar. Sehingga tidak ada nilai pasar yang bisa kita pakai untuk dasarnya. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti dasar penggunaannya adalah harga pokok. Ya, dipakai berapa biayanya untuk menghasilkan itu, maka itu jadi harga pokok. Nah, kemudian bisa jadi juga karena ini kesulitan dalam penentuan harga jual yang disebabkan oleh perselisihan manajer divisi. Manajer divisi ini podo-podoran terima nih, gitu ya. Yang divisi A itu nggak terima, dibeli segitu, divisi B juga merasa kemahalan kalau harus membeli segitu. Perselisihan. Lagi nanti, balik harga pokok nak ngono. Nah, jadi begitu maksudnya. Produk tersebut mengandung formula atau proses rahasia. Nah, ini tadi yang saya katakan. Bisa jadi dia tidak diperjualbelikan di pasar produknya. Diperjualbelikannya itu nanti kalau sudah jadi satu rangkaian produk atau unit yang utuh.
bukan dalam bentuk suku cadang. Nah, sehingga kita nggak bisa menilai di harga pasarnya karena nggak dijual di pasar memang. Ya, sehingga kita makanya harga pokok. Tuh ya. Nah, kemudian dalam metode ini komponen yang harus diperhatikan, yang pertama jangan sampai kita salah menentukan makna dari divisi pokok. Kita itu kadang sering melakukan suatu hal, tetapi ketika dikembalikan kepada definisi hal tersebut, kita sulit untuk menjelaskan. Seringkali begitu. Sehingga yang kita pakai atau jadi ugeman atau panutan, paduan untuk diikuti hanya kebiasaan. Biasanya piye. Nah, itu aja. Padahal biasanya itu adalah sesuatu yang sudah ada intervensi dari banyak aspek yang mengubah dari definisi aslinya. Nah, ini kadang yang kita tidak sadar. Ya. Oleh karena itu, maka harus diperhatikan definisi harga pokok itu. Di mana harga pokok dimaksud adalah harga pokok standar, bukan harga pokok berbasis biaya. Nah, itu ya, standard cost. Dan yang kedua, kita harus memperhatikan penentuan markup. Kita kadang mendengar istilah markup itu sudah berkonotasi negatif. Kayak misalkan perekayasaan. Ya, itu juga kayak berkonotasi negatif. Tetapi dalam konteks ini, markup itu bukan suatu kondisi negatif. Karena kita seringkali memakai istilah markup itu untuk memodifikasi suatu anggaran. Kita markup kan anggarannya, itu negatif kan. Anggarannya semula 1 juta, kemudian di markup 10%, jadi 1.100.000. Nah, tujuan markup-nya apa? Nah, itu yang jadi negatif. Yang 100 itu tadi untuk kepentingan pribadi, yang 1 juta utuh untuk kepentingan yang sesungguhnya. Nah, ini kalau menggunakan markup dalam konotasi yang negatif. Padahal markup yang dimaksud di sini adalah penentuan tingkat laba atau besarnya laba. Artinya memarkup suatu nilai yang mana nilai itu masih berupa harga pokok. Nah, harga pokoknya 1 juta, supaya kita laba 10%, maka kita harus katakan itu adalah 1.100.000. Misalkan begitu, berarti markup-nya 10%. Oke, kita buat ilustrasinya ya. Misalkan seperti ini. Ini sudah masuk ke ilustrasi, tolong dicermati datanya. Perusahaan Zube itu punya 2 divisi, ya, A dan B. A akan menjual produk sejumlah 1.000 unit kepada B dengan rincian biaya seperti ini, karena pakai biaya pokok tadi ya. Biaya produksinya 190 juta, biaya administrasi umumnya 50 juta, biaya pemasarannya 20 juta. Nah, itu datanya. Totalnya berarti dari divisi A itu 260 juta. Nah, kemudian total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran itu sebesar 1 miliar. Ya. Total asetnya itu 1 miliar. Nah, itu data-datanya seperti ini yang dibutuhkan nanti ya. Jadi kalau kalian mau menghitung, ya paling tidak harus menyiapkan data-data ini. Dan laba yang diharapkan ya itu kita menggunakan dasar ROI ya. ROI-nya return on investment-nya senilai 20%. Nah, dari mana 20%? Kalau dalam kondisi real, ya kita melihat laba tahun lalu. Laba tahun lalu berapa? Ya sudah kita pakai, kita ukur ROI-nya. Ya, ketemu 20%, maka kita cari sekarang berapa persentase markup. Ada beberapa perhitungan ya. Ada beberapa perhitungan untuk penyelesaian markup ini. Ya, yang pertama adalah model 1 seperti ini ya. Artinya apa? Artinya beberapa itu tadi coba akan saya ubah nanti di biaya produksinya. Untuk membuat sebuah trial bahwa kalau biaya produksinya itu naik, itu bagaimana nilai harga transfernya.
Karena sangat berpengaruh antara biaya produksi dengan harga transfer. Ya nanti kita coba cek, kalau memang harga biaya produksinya naik, itu harga transfernya seperti apa? Pengaruhnya ikut naik atau sebaliknya turun. Dan nanti kita balik. Kalau biaya produksinya itu agak turun misalkan ya, bagaimana kondisi harga transfer? Tujuannya itu aja sih. Ya, kita coba lihat satu persatu aja ya. Oke, data kita masukin sekarang. Perhitungan markup. Ya, biaya operasi umum, pemasaran, masukin 50 juta, 20 juta. Nah, kemudian expected income, apa yang diharapkan. Tadi kan kita mengharapkan labanya 20% kan ya, ROI-nya. Nah, 20% dari apa? Dari aktiva kan tentunya, karena kita ngitungnya ROI. Ya, 20% dari aktiva berarti berapa? 200 juta. Oke. Jumlahkan 270 juta antara biaya dan laba. Kemudian kita masukin biaya produksi tadi. Data biaya produksinya kita masukin, nilainya 190 juta. Data di awal ya. Ya. Maka nanti kita bisa menghitung markup itu dengan rumus seperti ini. Biaya produksi per jumlah biaya plus laba tadi kali 100%. Nah, itu cara ngitung persentase markup. Ya. Biaya produksi dibagi dengan jumlah biaya dan laba tadi dikali 100%. Maka ketemulah 142%. Ya, ketemulah 142%. Nah, ketika markup-nya sudah ketemu, kita baru bisa menghitung harga transfer. Ya. Biaya produksi kita masukin lagi tadi 190 juta. Markup-nya kan ketemu tadi 142%. Nah, 142% dari apa? Markup itu ya dari biaya produksi. Karena nanti kita memang mau menghitung berdasarkan harga pokok, berdasarkan biaya produksinya, tetapi ditambahi dengan markup laba. Sehingga harga jualnya itu menjadi 459.800. Ya, biaya produksi ditambah dari nilai markup-nya. Nah, itu harga jual total. Jika volume produksinya adalah 1.000 unit, ya, maka harga transfer per unitnya ya tinggal dibagi menjadi 459.800. Ya. Oke. Coba dipahami dulu dari situ. Bisa diterima enggak? Atau kalau masih bingung, silakan disampaikan. Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi markup itu dari penentuan laba dan jual ya, Pak? Ya, jadi untuk menghitung markup, prosentase dulu ya. Jadi markup itu kan kita belum ketahui berapa nilainya. Nah, maka kita harus cari dulu prosentase markup-nya. Nah, prosentase markup-nya itu dilihat dari apa? Prosentase markup-nya itu dilihat dari berapa biaya produksinya dan berapa jumlah biaya administrasi dan pasar tadi ya, ditambah dengan laba yang diharapkan. Jadi laba itu pun masih expected income loh ya, belum laba sesungguhnya, laba yang diharapkan. Ya. Oke, ada lagi yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita coba lihat sekarang pola yang kedua. Pola yang kedua itu akan saya coba tambah biaya produksinya yang tadi 190 juta ya menjadi 200 juta. Ya, tambah 10 juta. Bagaimana nilai markup-nya? Saya nggak ngitung lagi ya, ini saya anggap sudah ngerti caranya. Maka nilai markup-nya menjadi 135%. Nah, coba lihat. Dengan jumlah biaya produksi 190 juta, markup-nya 142%. Tetapi kalau biaya produksinya itu naik, markup-nya juga turun ya menjadi 135%. Nah, sehingga kita lihat harga transfer per unitnya gimana?
Masukin data biaya produksinya, markup 135% dari 200 juta, ya 200, 270, jumlah 470, volume produksi tetap 1.000 unit, maka harga transfer per unitnya 470.000. Sekarang kita coba lihat, kalau markup-nya itu tinggi, harga transfer per unitnya rendah, ya, 459.800. Tetapi kalau markup-nya itu kita naikin, ya, nah, ya kan, kita turunin, kita naikin ya. Ini nanti 142% ya. Kalau markup-nya itu kita turunin jadi 135%, maka yang semula 459.000 menjadi 470.000 harga transfernya. Nah, sehingga kita bisa simpulannya, jika suatu persentase markup itu semakin kecil, maka harga transfernya jadi lebih gede, dan sebaliknya, ya, jika markup-nya itu gede, maka transfernya kecil. Nah, sekarang apa yang menjadi orientasi? Ya tergantung itu. Makanya tadi disisipkan ada pola negosiasi, itu kan gara-garanya ini. Ya. Markup yang tinggi itu tentunya menginginkan dari divisi 1 itu memperoleh laba yang besar. Tetapi resikonya ketika markup-nya itu lebih besar, harga transfernya nanti jadi kecil. Ya, dibalik ya. Nah, beda cerita kalau misalkan ya sudah markup-nya itu diperkecil, maka nanti harga transfernya justru yang akan semakin besar. Kenapa? Ya karena pola ini tadi. Ya. Oke, sebentar ya, saya off dulu sebentar. Oke, saya kembali ya. Ya, maaf, masih ada tamu. Oke, kita kembali lagi untuk melihat materi kita tadi. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Ya. Jadi, kembali ke kepentingan kita. Kepentingannya apa? Gitu, okay? Kalau memang kepentingannya itu untuk mengecilkan harga transfer, ya markup-nya gedein, gitu ya. Dan sebaliknya, kalau kepentingannya itu kita gedein markup, maka harga transfernya dikecilin. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kalau dalam konteks
penghitungan markup kita sudah bisa pahami, maka coba sekarang kita kita lihat posisi penggunaan transfer pricing-nya. Itu tadi kan baru ngitung anunya loh ya, markup-nya tok karo harga transfernya loh ya. Terus piye caranya make? Nah, itu kan belum ada ilustrasi. Sekarang kita coba lihat ilustrasinya. Ada 3 divisi katakanlah ya, X, Y, Z. Ya, dalam satu perusahaan yang sama. Divisi X itu mempunyai harga jual yang nanti akan ditransfer ke divisi Y itu senilai 75.000. Ya, dari produk barang X, ya, produk barang divisi X. Kita coba lihat. Ketika kita akan mentransfer dari hasilnya divisi X ke divisi Y, maka divisi X mengakui itu sebagai harga jual, dan divisi Y itu mengakui sebagai bahan baku, masuk di variable cost. Ya. Nah, demikian juga ketika dia menghasilkan hasil nanti di divisi Y. Ketika divisi Y sudah menghasilkan nilainya 150.000, maka dia ditransfer ke divisi Z. Dan di divisi Z diakui sebagai biaya bahan baku. Ya. Seperti itu. Ya, mekanismenya. Nah, ini yang penting ini. Kalian tahu posisi pengakuannya aja. Ya. 75.000 itu jadi bahan baku di sini, menghasilkan 150.000 jadi bahan baku lagi di divisi Z. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat kontribusi laba itu seharusnya hanya di divisi X dan divisi Y. Divisi Z itu karena divisi terakhir nggak perlu laba. Ya, kenapa nggak perlu laba? Ya karena labanya sudah ikut di divisi X sama divisi Y, karena divisi Z itu tidak menjual kemana-mana. Ya, dia hanya menyelesaikan proses saja. Misalkan finishing cut, misalkan begitu ya. Hanya memproses akhir aja. Nah, ilustrasi ini menunjukkan bahwa pengakuan dari masing-masing divisi itu tetap harus ada dari masing-masing transaksi tersebut. Ya kalau kita lihat ya seperti ini standar aja, harga jualnya sekian, biaya variabelnya sekian, total biaya variabelnya sekian, maka kontribusi adalah harga jual dikurangi total variable cost. Ya cuma seperti itu. Nah yang di sini harus nol, ya harus nol. Kenapa? Karena dia tidak menjual kemana-mana, sehingga dia tidak ada laba. Sehingga totalnya laba adalah laba dari divisi X dan divisi Y selama sejumlah 80.000. Nah, itu ya untuk ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasi masalah harga transfer? Ya tadi ya, karena memang masih dalam satu perusahaan yang sama, maka ya bisa jadi pemahaman terkait harga transfer itu debatable di situ. Wong kita itu satu tempat yang sama, kenapa kok harus hitung-hitungan jual beli gitu kan ya? Ada yang seperti itu. Tapi pada prinsipnya karena ini adalah sebuah ketentuan supaya memudahkan untuk pengendalian cost, pengendalian biaya, maka ya itu tetap harus kita selesaikan. Misal, kita bisa menggunakan kesepakatan antar pusat laba. Ya, monggo lah bagaimana nanti kita menghitung barang-barang yang kita transfer itu tadi, kita negosiasikan dengan baik, supaya harga jualnya itu nanti bisa kita tetapkan. Yang penting dia masih memperoleh keuntungan. Ya, silakan. Ya, pada prinsipnya itu fleksibel. Tetapi bukan berarti kemudian setiap kali mau melakukan transfer pricing terus melakukan hal yang seperti ini terus berulang-ulang, bukan ya. Jadi sekali kita sudah menyepakati ya sudah itu dipakai untuk kebijakan seterusnya. Ora kok tiap kali mau berproses tidak ribut. Nah, enggak seperti itu. Nah, ini pola yang sama dengan tadi saya contohin bahwa ketika tadi kita punya harga jual dari divisi Y, maka dipakai untuk bahan baku di divisi Z. Ya, demikian juga divisi X tadi. Ya, kita pakai juga untuk bahan baku di divisi Y. Nah, seperti itu. Nah, ini bedanya dengan tadi. Kalau yang tadi divisi Z itu sudah tidak perlu lagi menghasilkan laba.
Tapi di posisi ini, divisi Z itu masih menghasilkan laba. Loh, kok bisa? Ya, karena di pola ini, divisi Z akhirnya masih menghasilkan sisa, ya, sisa dari penggunaan biayanya. Dan sisa itu tadi karena bisa mereduksi antara laba yang ada di divisi Y dan divisi X. Sehingga total labanya sama dengan yang tadi di sini, ya sama-sama 80. Kalau tadi laba itu masuk semua di divisi Y. Ya. Kalau yang awal tadi ya, dengan standarnya tadi ketika divisi Z itu hanya ngerakit tidak perlu lagi menghasilkan laba, maka labanya masuk di divisi Y. Ya, kita bisa cermati angka-angkanya itu. Ya. Sedangkan yang di sini bedanya adalah nilai dari ini jumlah harga jualnya yang tadi itu 150.000, di sini harga jual ya. Nilai harga jualnya yang tadi kita buat langsung tinggi 150.000, lah karena ada negosiasi tadi, harga jual kita turunin. Ya. Harga jual kita turunin menjadi 130.000. Nah, seolah-olah memang meringankan untuk divisi Z. Ya, seolah-olah meringankan. Nah, gara-gara meringankan tadi, dengan nilai harga jual yang sama, maka tetap divisi Z menghasilkan keuntungan. Ya, sehingga walaupun di divisi Y itu terlihat seolah-olah keuntungannya itu kecil, tetapi keuntungan sebagian itu dipakai oleh divisi Z. Sehingga 3 divisi itu sama-sama menguntungkan semua. Nah, seperti itu. Nah, itu hanya strategi ya. Strategi supaya divisi Z itu memperoleh harga yang lebih rendah dari divisi Y. Itu hasil negosiasi tadi. Ya, tapi tetap aja keuntungannya sama. Wong di perusahaannya sama, di berputar-putar di tempat yang sama juga. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penentuan harga transfer dua langkah atau two-step pricing. Ya, di mana harga transfer pusat laba penjual yang akan dibebankan kepada pusat laba pembeli itu nanti dihitung dengan cara membebankan sebesar biaya variabel standar, ya, dan dilakukan secara bulanan, ya periodik lah. Ya, pusat laba membebankan biaya tetap untuk produk yang dijual dan persentase keuntungannya secara proporsional pada laba pembeli. Jadi dibagi-bagi gitu, diratakan. Kita buat ilustrasinya coba. Anggaplah jumlah produknya adalah 5.000 unit. Ya. Dengan biaya variabel per unitnya adalah Rp5. Biaya tetap per bulannya 20.000 dan ada modal dari investasi senilai 1.200.000. Expected return-nya atau expected income-nya adalah senilai 10%. Nah, pertama yang tentunya harus kita lakukan adalah menentukan harga transfer ke divisi pembeli. Nah, berapa nilai harga transfernya? Kita bisa membuat dengan model tabel begini ya, supaya mudah ya. Kita hitung supaya mudah, buat penyelesaian dengan cara gini. Revenue-nya tadi 5.000 unit. Kali berapa? Belum tahu. Ya, karena kita mau mencari ini. Ya, sehingga hasilnya juga belum tahu. Ya, kita masukin yang datanya ada dulu aja. Ya. Variable cost 5.000 unit, nilainya ketemu Rp5, berarti totalnya adalah 25.000. Margin contribution juga belum tahu. Ya. Fixed cost per bulannya ini 20.000, masukin 20.000. Nah, profit atau loss-nya, nah, tadi kan kita berharap labanya adalah 10%. Ya sudah, 10% dari investasinya, pengalinya itu aja. Kalau investasi modalnya 1.200.000, maka 10%-nya adalah 120.000 per tahun loh ya. Nah, karena di sini itu tadi yang lainnya adalah bulan, maka ya kita harus buat sebulan. 120.000 per tahun berarti sebulannya adalah 10.000. Ya, bagi 12 ya. Ya sudah, datanya masukin. Nah, kalau dari bawah ini sudah ketemu, otomatis di atasnya bisa nyari ya. Margin kontribusi kita balik rumusnya ya. Harusnya kan ini revenue ya, kemudian dikurangi variable cost, ketemu margin contribution ya. Kemudian dikurangi dengan fixed cost, maka ketemu profit and loss. Nah, karena kita datanya dari bawah yang diketahui ya dibalik aja ngitungnya. Nah,
Margin contribution katakanlah 30.000. Nah, dari mana ini? Ya karena profitnya 10, fixed cost-nya 20, sehingga kan kita balik. 10 tambah 20 jadi 30. Karena harusnya kan 30 dikurangi 20 jadi 10 gitu ya. Nah, tapi kita balik aja karena data yang di bawah sudah diketahui, ya berarti 10 ditambah 20 jadi 30. Nah, variable cost-nya udah ketemu 25.000. Nah, revenue-nya gimana caranya? Kalau materi kontribusinya udah ketemu, ya tambahkan ya 30.000 ditambah 25.000 menjadi 55.000. Revenue-nya untuk 5.000 unit. Nah, kalau per unitnya piye? Ya dibagi aja kuantitinya. Kuantitinya kan 5.000 unit nih. Ya berarti 55.000 dibagi 5.000. Jadi per unitnya berapa? 11 rupiah. Ya, itu nilainya. Nah, dari situ kita sudah bisa mengetahui sehingga apa? Sehingga kita bisa masukin pembukuannya di sini. Ya, biaya variabel 5.000 unit, nilainya 5 rupiah, temu 25.000, biaya tetapnya 20.000, labanya 10.000, jumlah harga transfernya 55.000. Ya sudah. Tapi pada prinsipnya itu tadi diperoleh dari ini data hasil hitung yang di awal tadi. Nah, ini tinggal direkap seperti itu. Nah, ini kalau kita menyelesaikan nilai harga transfer. Kemudian masalah yang ketiga adalah terkait dengan pembagian laba, profit sharing. Produk yang ditransfer ke pusat laba di pembeli itu dihargai sebesar biaya variabel standar. Ya, di mana biaya variabel dari pusat laba pembeli ini kemudian ditambah dengan biaya variabel yang dikeluarkan di pusat laba pembeli untuk mendapatkan jumlah biaya variabel yang kumulatif, yang akumulatif. Nah, setelah produk tersebut dijual, maka pusat laba pembeli membagi kontribusi yang diperoleh dengan cara harga jual dikurangi biaya variabel. Ya, secara proporsional tentunya. Nah, kita lihat lagi ilustrasinya. Katakanlah divisi A dan divisi B. Ada dua divisi aja dan kumulatif. Biaya variabel per unit di divisi A katakanlah 8.000 dan divisi B adalah 5.000. Sehingga kumulatifnya adalah 8.000 tambah 5.000, 13.000. Data yang ada, jumlah produknya adalah 1.000 unit. Harga jual per unitnya adalah 20.000. Total biaya variabel kumulatifnya tadi kan 13.000 nih ya. Nah, pertanyaannya berapa laba untuk A dan B, ya, masing-masing divisi. Nah, dengan data yang ada seperti ini, nanti kita bisa membuat penyelesaian dengan cara seperti ini. Pertama, kita hitung dulu harga penjualannya. Ya. Kalau tadi kita punya 1.000 unit dengan harga masing-masing 20.000, maka total dari harga penjualan adalah 20 juta. Oke, kemudian kita hitung biaya variabel kumulatifnya. Ya. Unitnya adalah 1.000, kumulatif biayanya adalah 13.000. Berarti butuh biaya sebesar 13 juta. Sehingga margin kontribusinya berapa? Nah, 7 juta dari harga dikurangi dengan biaya. Nah, 7 juta. Nah, kalau margin kontribusinya sudah diketemukan, maka kita coba masukin ke dalam perhitungan divisi A. Divisi A tadi kan mempunyai biaya variabel per unit ada 8.000. Ya. Berarti 8.000 per akumulatif biayanya 13.000 kali laba kontribusinya. Karena kita sebenarnya hanya ngitung laba kontribusi itu kan untuk dua divisi kan. Nah, sekarang persentase untuk divisi A berapa, divisi B berapa, kan gitu aja. Nah, sehingga cara ngitung persentasenya seperti ini. 8.000 karena memang dia punya biaya awal tadi 8.000 per total biaya yang 13.000, nanti berapa persen, kali 7.000. Maka ketemulah divisi A itu punya laba sebesar 4,3 juta. Divisi B juga sama, punya laba 2,6 juta. Nah, jadi caranya seperti itu, sederhana aja. Oke, sampai di sini untuk perhitungannya. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau dari saya belum, Pak. Oke, siap. Oke,
Endingnya dari apa yang kita bahas hari ini, bahwa semua yang kita hitung itu tadi kan secara prinsip menggunakan mekanisme yang jelas. Ya. Tapi tetap aja kita di dalam satu usaha yang sama, dalam satu organisasi yang sama. Artinya apa? Artinya kalaupun nanti kita itu memperoleh laba, ya, contribution margin dari harga transfer yang kita kirimkan ke divisi lain, tetap aja laba itu nanti akan diakumulasikan dengan laba-laba di divisi yang lain tadi untuk menjadi total labanya perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak penting, ya, sebenarnya ya tidak penting bagi masing-masing divisi itu untuk melakukan proses perhitungan dalam tujuan memaksimalkan laba untuk divisinya sendiri-sendiri. Tidak penting. Kalaupun nanti kita bisa melakukan seperti itu, sebenarnya hanya dipakai untuk menunjukkan bahwa penggunaan biaya atau perhitungan contribution margin dari harga transfer itu yang tidak ada proses negosiasi. Ya kalau memang tidak perlu negosiasi dan sama-sama disepakati ya monggo aja, engko yang balik menanam perusahaan kan begitu ya. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya bolehlah ada negosiasi. Ya. Walaupun dianggap negosiasi itu merupakan suatu yang informal, tetapi dalam konteks ini negosiasi itu adalah proses yang formal ya untuk menentukan besarnya harga transfer antara pusat laba tanpa ada campur tangan dari kantor pusat. Silakan tentuin sendiri per divisinya. Kantor pusat diam aja, jadi tinggal menunggu laporannya. Ya, jadi bisa, nggak apa-apa, itu diizinkan. Ya, walaupun mungkin dianggap ya kok tidak melibatkan kantor pusat, ya saja itu juga ada nggak masalah. Karena memang masing-masing yang tahu hitungannya. Sehingga ada kelebaikannya, juga ada kelemahannya. Ya. Yang penting kita sadari, ya kebaikannya adalah ini pusat laba penjual mempunyai kapasitas yang menganggur. Sedangkan pasar dari produk tersebut sempit, maka akan menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Ya tetap aja menguntungkan dengan negosiasi tadi. Kelemahannya beda kalau misalkan barang itu adalah barang yang dibutuhkan oleh pusat laba pembeli dengan kondisi di pasar itu tidak ada barang itu. Ya, maka pusat laba penjual menjadi pihak yang menang dalam menentukan harga. Wis toh, golek nang jaba lek enek barang kaya iki. Aku dolku sakmene, lek gelem ya kuwi, lek gak gelem ya udah. Nah, ya menang akhirnya karena memang divisi yang kedua tadi tidak bisa mencari data dari tempat lain. Nah, itu kelemahannya. Tapi itu hanya untuk produk-produk yang tadi ya, yang di pasar nggak ada karena itu berisi formula rahasia atau ya memang sengaja hanya untuk dijual dalam bentuk yang sudah jadi itu tadi. Oke, nah terus ada suatu metode yang kita sebut dengan nama arbitrase. Arbitrase itu adalah sebuah praktek untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Atau merupakan suatu kombinasi penyesuaian transaksi antara dua pasar keuangan di mana keuntungan yang diperoleh itu adalah berasal dari selisih antara harga pasar yang satu dengan yang lain. Ini bukan untuk barang yang di pasar nggak ada ya. Ini dari barang yang di pasar ada. Tadi kayak komponen spare part misalnya. Ban itu kan mereknya banyak. Ada Dunlop, ada IRC kalau motor itu ya. Ya, apalagi Swallow, sandal. Nah, itu kan banyak. Nah, sekarang kita akan menentukan harga transfer misalkan. Si A yang memproduksi ban, si B yang akan merakit. Si B itu melakukan negosiasi karena memang di pasar ada dengan menggunakan metode harga pasar. Nah, si B itu bisa menggunakan teknik arbitrasi, yaitu mencoba melihat
selisih antara harganya Dunlop, harganya IRC, harganya Swallow misalkan ya. Kita coba lihat selisihnya berapa. Nah, kemudian dari selisih itu kita rata-rata yang dipakai untuk menentukan markup. Nah, tadi laba. Nah, jadi segitu aja nanti labanya gitu ya. Nah, itu juga bisa. Itu tekniknya namanya adalah teknik arbitrasi ya, bisa. Tapi itu syaratnya ya hanya bagi produk yang memang bisa dihitung transfer pricing-nya berdasarkan harga pasar ya. Kalau nggak bisa ya nggak berlaku arbitrasi itu. Nah, cuman bisa jadi di situ juga terjadi konflik ya. Kalau memang nanti salah ketika menerapkan. Nah, oleh karena itu maka metode arbitrasi ini biasanya ada satu lembaga yang menangani, yang tugasnya nanti menyelesaikan perselisihan kalau memang terjadi ribut perkara harga transfer, kemudian mengkaji ulang perubahan sumber daya, mengubah aturan jika memang diperlukan. Nah, itu kewenangannya. Sehingga ada penengah, ada wasit ya. Karena bagaimanapun juga ketika masing-masing divisi itu sudah diberi kewenangan untuk mengendalikan dirinya sendiri, walaupun itu dalam satu lembaga yang sama, itu masih dalam situasi yang mungkin terjadi persaingan, masih memungkinkan sekali. Ya, sehingga teknik yang diberikan juga bisa dipakai untuk dasar melakukan penyelesaian masalahnya, dan kalau memang itu tidak bisa diselesaikan secara metodologis, ya diselesaikan oleh satu lembaga tertentu yang punya kewenangan untuk menentukan dan memutuskan. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan transfer price. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Delia. Izin bertanya untuk yang kelemahan yang harga transfer negosiasi tadi. Kan tadi dikatakan untuk yang kelemahan kan kalau di pasar bebas tidak ada, itu kan ya pakainya yang dari divisi yang menawarkan tadi yang ada tadi. Nah, kenapa kok apa itu namanya? Emang boleh divisi lain itu beli di yang lainnya untuk bahan bakunya? Oke. Kan keadaan itu divisi kan dari satu perusahaan ya. Tadi yang sebelumnya dijelaskan. Betul. Gini, Mbak. Ini saya kasih case ya. Saya pernah ngamati masalahnya. Tak kasih case itu untuk semuanya. Itu case-nya gini. Dan ini sekaligus tugas yang tidak perlu dikumpulkan. Untuk menjawab Mbak Adelia. Amatono, tugasnya Amatono, merek ban. Tadi saya bilang ban ya contohnya tadi ya. Merek ban sepeda motor Honda. Antara satu jenis merek Honda, misalkan Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda apa lagi gitu ya. Dari tahun ke tahun. Nah, Amatono. Kalau kalian menggunakan hasil pengamatan saya menemukan merek yang berbeda. Dari sama-sama ban yang dipasang di kendaraan Honda itu tadi. Nah, ini adalah suatu contoh bahwa divisi perakitan, ya saya sebut begitu aja ya, divisi perakitan itu tidak selalu menggunakan barang yang berasal dari divisi spare part sebelumnya. Tidak selalu. Ya. Bisa jadi alasannya macam-macam ya. Ini transfer pricing ini kan hanya salah satu aja ya. Hanya salah satu alasan. Nah, kalau misalkan memang itu sumbernya dari transfer pricing, bisa jadi awalnya Honda pakai IRC misalkan ya. Terus kemudian di periode berikutnya atau di jenis motor yang berbeda kok pakai yang Dunlop misalkan ya. Oh, kok ganti pakai Dunlop. Nah, ya nggak tahu kenapa. Apakah mungkin pada saat itu IRC menjual transfer pricing-nya itu dengan harga yang ya tidak bisa dinegosiasi, katakanlah begitu ya. Tidak bisa dinegosiasi oleh di divisi perakitan tadi.
Ya. Kenapa kok begitu? Ya ingat, apakah IRC itu adalah perusahaan ban merek miliknya Honda? Bukan. Dunlop miliknya Honda? Bukan. Ya, Swallow? Bukan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena memang Honda tidak mempunyai sebuah divisi yang memproduksi ban. Nah, oleh karena itulah maka divisi A yang tadi adalah bertugas menyediakan spare part, ketika memproduksi dalam tanda kutip itu bisa membuat sendiri jika bisa mendatangkan dari supplier yang lain. Nah, sehingga ketika yang dari supplier yang lain itu negosiasinya gagal untuk nilai transfer, misalkan ya, nanti tidak masuk ketika dihitung secara akumulatif menjadi harga jual kendaraannya tadi, maka dia bisa mengalihkan ke ya tempat yang berbeda. Nah, inilah yang tadi ditanyakan Mbak Adelia, emang bisa divisi B itu memilih sendiri apa namanya produk yang ada di pasar, ya bisa. Dalam kondisi memang si barang yang diambil itu tadi tidak diproduksi oleh tempat yang sama seperti kasusnya ban sepeda motor tadi. Nah, ceritanya seperti itu. Sehingga tadi ketika saya bercerita memang saya tidak menjelaskan apakah divisi A itu 100% mensuplai berdasarkan hasil produksinya sendiri atau sebagian juga berasal dari tempat lain. Nah, tergantung hitung-hitungan bisnisnya si divisi A kalau tidak seperti itu. Kalau memang dia menghitung itu masih lebih untung membuat sendiri, maka ya semuanya disediakan sendiri, dibuat sendiri oleh divisi A. Tetapi ada kalanya lebih untung membeli dari tempat lain. Nah, untung itu bisa secara finansial, bisa juga secara kerjasama yang lain, ya, karena divisinya macam-macam itu definisinya. Nah, oleh karena itu bisa saja customize-nya seperti itu. Sehingga terjadilah perubahan nilai barang yang disampaikan. Yang bisa saja dipengaruhi oleh harga transfer, dan harga transfernya itu disebabkan karena kondisi yang seperti tadi. Itu hanya salah satu aja, salah satu contoh aja. Oke, ya kira-kira seperti itu, Mbak Adelia. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Oke, monggo. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Wela. Terkait lembaga arbitrasi tadi itu berarti itu dari luar perusahaan atau dalam perusahaan, Pak? Oke, lembaga arbitrasi ya. Lembaga arbitrasi itu mayoritas berasal dari dalam perusahaan. Ya. Jadi gini, yang ngerti perkara konflik internal, ini sebenarnya kan konflik internal kalau masalah harga transfer. Yaitu ya hanya orang-orang yang ada di internal perusahaan itu sendiri. Enggak kok kemudian dibeberkan di media sosial atau media massa, kan enggak. Ya kan? Nah, karena apa? Karena rata-rata arbitrasi itu terjadi gara-gara ini tadi loh. Ya, gara-gara praktik untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga antara dua pasar keuangan itu tadi. Ya. Sehingga sebenarnya kalau misalkan masing-masing lembaga itu tidak berprinsip untuk mencari keuntungannya sendiri-sendiri gitu ya. Sebenarnya kejadian dengan menggunakan mode arbitrasi itu nggak akan terjadi. Ya loh. Ini kan gara-garanya masing-masing divisi itu diberi kewenangan untuk mengendalikan biayanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau biayanya tadi bisa kita kecilkan, maka dia bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ya, seperti tadi. Walaupun harga transfernya bisa lebih kecil, ya kan, ke divisi yang kedua. Nah, itu gara-garanya kan mereka punya keinginan untuk secara sendiri-sendiri mengelola divisinya. Nah, sehingga gara-gara seperti itu, potensi terjadinya masalah itu juga ada. Ya, salah satunya adalah berselisih terkait dengan nominal harga transfer. Ya apalagi kalau produknya itu tidak ada di pasar yang lain sehingga kita nggak bisa cari substitusi. Adanya ya cuman itu, dan itu diproduksi sendiri oleh pabrik. Jadi mau nggak mau kan harus dipakai.
Nah, ya kalau bisa nerima, kalau enggak berarti kan harus ada yang bisa mendamaikan. Siapa yang bisa mendamaikan? Ya hanya orang yang ada di internal. Mungkin yang ditunjuk ya apa ya, kayak penasehat, pembina, misalkan ya. Kalau di organisasi kan begitu biasanya. Nah, gimana kemudian keduanya itu didudukkan bersama untuk mengkaji ulang bagaimana perhitungan masing-masing, dan kalau nanti bersikukuh pada sebuah aturan, maka si lembaga arbitrasi itu punya kewenangan untuk mengubah aturan demi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, jadi boleh diubah aturannya bisa. Kalau memang permasalahan itu tetap nggak selesai dalam perhitungan secara metodologi. Ya. Nah, begitu ya. Yang kita pelajarin tadi kan aturan-aturan baku. Ya seperti itu aturannya. Nah, aturan yang kita pelajarin itu bisa saja nanti suatu ketika berubah gara-gara terjadi konflik arbitrasi. Bisa. Nah, itulah kenapa di awal tadi saya katakan kita nggak bisa membawa sebuah metode itu saklek menanamkan apa adanya sesuai dengan yang kita pelajari secara teoritis di kondisi yang nyata. Nggak bisa. Karena bisa aja itu nanti ada penyesuaian yang tujuannya adalah ya bisa digunakan, gitu ya. Sehingga kalian semua paling tidak bisa ini menggarisbawahi konotasinya. Menggarisbawahi sebuah metodologi itu sampai sejauh mana kemungkinan bisa terjadi perubahan di dalamnya. Nah, begitu. Ya, semoga paham maksud saya. Oke, monggo, ada lagi. Alhamdulillah, sudah komplit 5 orang ya. Jangan lupa absen ya, absennya settingnya sampai jam 10 kalau nggak salah. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas kalau memang belum ada yang ditanyakan lagi. Jadi ya mohon maaf kalau pakai Zoom itu saya nggak bisa berlama-lama, kasihan. Kalau sayangnya sih nggak masalah kan di kampus. Semoga kalian di kampus juga pakai WiFi kampus. Oke, insya Allah kita nanti ketemu lagi untuk metode berikutnya. Kita insya Allah tinggal beberapa pertemuan ya, kalau nggak salah cuman ya 2 pertemuan lagi kalau nggak salah loh ya. Kalau nggak 2 ya 3 pertemuan lagi menjelang UAS. Ya, apapun itu ya karena waktu itu adalah suatu kondisi yang ada di sekitar kita. Makanya kita nikmatin aja kondisi-kondisi seperti ini. Yang penting kita membuat sebuah perencanaan atas waktu supaya nanti kita tidak tertinggal oleh waktu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.